Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu ya. Untuk itu kita bersolawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali ala Sayyidina Muhammad. Oke, aku akan membahas sesuatu yang sebetulnya itu tidak menjadi sesuatu yang perlu sebetulnya ya. Karena topik itu biasanya hanya beredar di kalangan-kalangan bocil lah, di kalangan-kalangan pemula, di kalangan-kalangan awam ya. Cuman karena statement itu muncul lebih dari satu kali di komentar, maka aku merasa perlu untuk membahasnya ya. Aku merasa perlu membahasnya karena bertitik tolak dengan sebuah rasa empati ya. Empati itu kasihan. Kita kasihan kalau melihat ada orang tersesat gitu loh. Kita kasihan kalau ada orang salah jalan. Nah, sebagai orang yang mengerti jalan, itu ada panggilan untuk mengembalikan orang yang tersesat itu kepada lintasan jalan yang benar. Masalah nanti dia mau atau tidak mau dikembalikan itu bukan urusan kita. Tapi tanggung jawab kita untuk menyampaikan atau menginformasikan kepada si tersesat itu bahwa jalan yang dia tempuh itu sesat dan inilah jalan yang lurus begitu. Kerangka berpikir itu sesuai dengan semangat kajian-kajian kita di channel ini apa? Maksudnya langkah yang itulah sebuah wujud education gitu loh. Jadi mengedukasi gitu ya, mengedukasi. Ini kamu bisa lihat di komennya dari kajian kita yang bertajuk menepis keraguan dalam beragama gitu. Itu lihat di komen huruf S ya. Aku nggak baca semua itu karena itu ya sudahlah, nggak perlu. Yang perlu ini yang paling bawah, dan itu muncul lebih dari satu kali. Makanya yang sebetulnya aku tidak tertarik jadi merasa empati ya. Terus ya cobalah aku jelaskan nanti kalau dia bisa kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau misalkan tidak bisa karena tidak mau ya sudah, yang penting kita sudah arahkan gitu kan. Oke, begini pernyataan dia. Tidak ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati selain Yesus, karena dia adalah Tuhan. Nah, itu kalimat itu muncul lebih dari satu kali ya. Di sini supaya lebih apa ya, lebih enak diskusinya, aku ganti Tuhan menjadi Allah saja ya, karena ini dilihat dari narasinya ini maksud dia Tuhan yang Allah gitu, padahal Tuhan itu belum tentu Allah ya. Makanya supaya lebih mengkerucut, yang dia maksud ini Tuhan itu Tuhan yang Allah ya. Karena kalau Yesus dibilang Tuhan sih aku tidak ada masalah. Dan kalian juga yang sudah lihat videoku ya tidak ada masalah. Yesus Tuhan, yes. But
no Allah, ya. Jadi Yesus itu Tuhan, iya, tapi dia bukan Allah, gitu. Makanya harus tahu sejarah kata Tuhan dan Tuhan. Nah, makanya supaya ini tidak rancu, aku ganti aja Tuhan itu dengan Allah, karena maksud dia juga ke situ kalau melihat narasi dari komennya. Aku ulangi lagi. Tidak ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati selain Yesus, karena Dia adalah Tuhan. Ya. Oke, sekarang aku mulai. Lalu apa topik kita kali ini? Maka tajuknya, sebentar, aku mau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ngopi diusahakan maksimal 200 mili. Gak boleh lebih. Aduh. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudaraku yang telah memberikan informasi tentang sehat, ya. Berarti kan kita sama-sama saling mengingatkan, dan aku alhamdulillah terima kasih diingatkan. Dan kalau enggak ngopi terus satu hari lebih dari 200 mili, bisa kali 3 berapa? 600 mili. Itu minimal, bisa lebih. Sekarang maksimal 200 mili. Ya, seukuran aqua gelas nggak salah. 200 mili. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Judulnya begini. Yesus Allah. Ya, judulnya Yesus Allah. Ya, Elisa dan Elia tidak. Masih nampak sini nih. Ya. Jadi tajuk kita kali ini adalah Yesus Allah, ya. Elisa dan Elia tidak. Elisa dan Elia tidak. Nah, Yesus yang Allah. Oke. Ya, pelan-pelan dulu ya. Ini aku kasih gini. Ini tajuk kita. Ini satu seri aja lah, ini nggak usah lah. Satu seri aja selesai nih. Begini. Aku kasih sebuah kerangka berpikir dulu ya, pondasi. Terus pijakan-pijakan rasionalitasnya. Itu begini. Kalau kita membaca kitab suci itu memang yang diperlukan itu ya, itu satu, kecerdasan itu perlu. Kecerdasan. Ya. Yang dua, itu kecerdasan. Yang kedua itu kejujuran. Kejujuran. Ya, kejujuran. Baru yang ketiga itu tidak menerima dogma, menolak dogma, menolak dogma. Karena kalau kamu sudah menerima dogma ketika baca Alkitab, nanti Alkitab itu kamu paksa menurut dogma yang kamu terima. Jadi akhirnya dia menjadi eisegese, nggak exegese. Aku sudah jelaskan dulu ya. Kejujuran, ya itu perlu jujur terhadap teks. Kecerdasan, yaitu kemampuan menganalisa masalah. Ya, ini sangat perlu ini. Kalau satu saja hilang, maka dia akan lose control. Kira-kira begitulah ya. I lose control.
Jadi perlu 1 kecerdasan, 2 kejujuran, 3 menolak dogma, ya, bersih dari dogma. Oke, ini aku hapus. Ini hanya fundamental dasar. Sekarang banyak, ya, ada beberapa kisah, cuman aku memilih yang lebih riwayatnya itu panjang, tapi dia lebih enak aku gunakan sebagai instrumen untuk menjelaskan ke kalian tentang bagaimana Yesus itu membangkitkan atau menghidupkan kembali orang mati, ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh komentator Kristen tadi, ya, teman kita yang Kristen tadi. Aku ulangi lagi. Begini kata komentator Kristen ini, ya, tidak ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati selain Yesus karena dia adalah Tuhan. Jadi dari sini kalian tahu dia menggunakan kemampuan Yesus membangkitkan orang mati itu sebagai parameter untuk menentukan Yesus itu Tuhan. Nah, gitu loh, ya. Paham? Di sini paham, ya? Kalau ini nggak paham, aku nggak teruskan. Nanti aku ngomong capek-capek, kamu blow on aja gitu, ya. Aku ulangi. Kemampuan Yesus membangkitkan orang mati itu dijadikan sebuah parameter untuk menentukan Yesus itu adalah Tuhan atau Allah, ya. Itu problematikanya itu di situ, ya. Sekarang kita baca kisah-kisah tentang, tentunya tidak semua, ya. Kalau semua ya bisa berjam-jam nanti, ya. Kisah Yesus membangkitkan orang mati. Itu sebetulnya, ya, bisa dibaca, itu panjang itu. Nanti kalau aku bacakan semua repot nanti. Aku akan pilih, ya. Nanti kamu dalam kesendirianmu kamu baca sendiri, kamu pelajari sendiri supaya kamu lebih paham. Aku tunjukkan saja ayat. Ayatnya itu adalah Yohanes, ya. Ini perjanjian baru. 11 1 sampai 44. 44 ayat ini. Ini panjang ini, ya. Di kitab Yohanes, Injil Yohanes itu Yohanes 11, ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Berarti 44 ayat. Tuh. Cuman aku nggak bacakan lah, ya. Nanti terlalu panjang itu kalau 44 ayat itu. Ya, kamu nanti baca sendirilah. Aku akan bidik bagian-bagian mana yang perlu aku jelaskan ke kamu. Ini cerita tentang Lazarus gitu loh, ya. Lazarus itu mati. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berangkat dari 11.40 langsung ke 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Aku lak wis kondo. Nah, kira-kira begitulah kalau jawabannya, ya. Aku lak wis kondo gitu. Aku kan sudah bilang, aku kan sudah bicara, aku kan sudah sampaikan gitu, ya. Jadi Yesus ini dialogis ini. Ini ayat ini dialogis, ya. Nanti ada Marta, ada Maria, ya. Yang 41. Maka mereka mengangkat batu itu, batu penutup makam, ya. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, apa itu? Menengadah ke atas. Berarti gini, ya, bukan gini. Ya, teksnya begitu. Harus jujur aku bilang tadi. Bukan begini. Ya, tapi begini. Menengadah ke atas. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu nggak begini. Nggak tahu begini itu yang ditiru apa. Begini tuh. Ya. Teksnya bilang begitu. Kalau kamu nggak terima teksnya itu hapuskan dari
kitab Injil. Oke. 11:41 aku ulangi. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata. Lihat, berarti Yesus ngapain? Menengadah ke atas dan berkata. Dan dia memanggil sebuah nama kehormatan, di mana dengan nama itu dia memanggil Allah, yaitu Bapa. Ya. Berarti Yesus sedang berdoa. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. 11:42. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Nah, di sini otak agak dibuka, ya. Jadi otak-otak yang bebal, yang bodoh-bodoh itu dibuka dikit aja, ya. Dibuka dikit aja, ya. Kamu perhatikan diksinya. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkau mengutus aku. Nah, sekarang kalau kita belajar bahasa Indonesia, berarti Yesus mengutus pengutus atau yang diutus? Ya, masa nggak bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, jadi otak itu harus sering diasah supaya nggak bodoh gitu ya, bodohnya supaya bisa membedakan utusan dan yang diutus gitu loh. Karena kalau dua diksi ini aja nggak bisa dibedakan, bagaimana jalan keselamatan itu bisa ditemukan gitu ya? Ya. Kalau slip saja, kita tidak tahu mana yang diutus dan mana yang pengutus, itu kacau dia. Ya. Maka jelas aku ulangi, aku mengatakannya, aku Yesus, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Nah, sekarang kalau pelajaran bahasa Indonesia anak SD kelas 3, kelas 4 lah. Ada pertanyaan. Yesus adalah yang diutus atau Yesus adalah yang mengutus? Nah, pilihan AB itu kan, pilihan ganda gitu. Ini kok bagi anak kelas 4 ya bukan sesuatu yang sulit. Karena apa? Dia belum terdogma. Jadi kalau tidak ada dogma, anak kelas 4 SD tahu bahwa Yesus itu diutus. Jadi dia ada di bawah kekuatan otoritas yang mengutus. Gitu loh. Jadi karena dia utusan, dia nggak berhak melakukan apa yang dia mau semau-maunya tanpa persetujuan dari yang mengutus. Gitu loh. Karena utusan itu merupakan perwakilan dari yang mengutus. Kira-kira gitulah. Oke, 11:43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Gitu. Ya. Jadi setelah dia berdoa ya kepada Bapa ya, dan sesudah berkata demikian, berserulah dia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Jadi episode ini ada di makamnya Lazarus yang sudah, kalau kita baca seluruhnya, Lazarus itu sudah dimakamkan ini. Dan teman-temannya yang lain, saudara-saudara sebetulnya ketika batu penutup mau dibuka tuh jangan, sudah bau gitu loh, karena jasad kan ya. 11:44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Jadi Lazarus datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Ya, asik ya. Ini kalau dibaca keseluruhannya asik ini dialogisnya. Tapi kan nanti kepanjangan nanti, waduh, kasihan juga. Kemarin sudah panjang 1,5 jam lebih. Ya, dari sini kita bisa tarik sesuatu yang di luar topik tapi menarik. Ini begini, lihat, dengar ini, supaya kalian itu
nggak blow on gitu loh ya. Lihat ini. Orang-orang yang telah mati bukan orang-orang. Kalau orang-orang kan banyak, ini cuma Lazarus toh. Ini kan kisah Yesus membangkitkan Lazarus. Orang yang telah mati itu datang keluar. Lihat ini ya, datang keluar, lihat ini ya. Ini persis syariat ini masih dipegang teguh oleh Islam ya. Bagaimana cara Islam merumat, apa yang merumat bahasa Indonesianya ya? Merumat. Merawat mayat ya, merawat jenazah ketika mau dimakamkan. Ini persis Islam masih memegang syariat ini ya. Dan inilah suatu bentuk bahwa antara Yahudi, Nasrani dan Islam itu bukan sesuatu yang terputus, itu ada benang merah ya. Lihat ini. Orang yang telah mati itu datang keluar. Lihat, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Nah, terikat, diikat ya, dengan kain kafan. Mukanya tertutup dengan kain peluh. Jadi mukanya juga ditutup. Jadi bukan begini. Orang yang telah mati itu datang keluar, dia pakai jas, pakai sepatu, apalagi pakai dasi, apalagi pakai tali pinggang. Nggak begitu ya, nggak begitu ya. Jadi itu nggak tahu dari mana itu syariat itu ya. Yang jelas bukan dari Yesus. Makanya untuk mengatakan aku Kristen itu sih gampang, tapi apakah kamu benar-benar Kristen, itu yang jadi masalah. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus lah. Kalau ngomongnya pengikut Kristus tapi kelakuannya tidak mengikuti Kristus kan ya jadi masalah. Jadi omongannya ke kanan, kelakuannya ke kiri. Ya, kapan mau ketemu? Gitu. Jelas Yahudi itu cara memperlakukan mayat sama seperti Islam. Dikafani, diikat, wajahnya ditutup. Bukan pakai dasi, pakai hem, pakai jas, pakai celana, pakai sepatu. I don't know. Ya, itu hanya sekilas saja. Eman, sayang kalau nggak aku cuplik ya. Makanya aku bilang kajianku itu tidak strike, tapi dia sirkular, berputar seperti ini ya. Kita nggak strike ke sini. Ketika ada yang perlu kita ungkap ya, bahwa bagaimana Yahudi memperlakukan atau merawat jenazah itu persis seperti Islam merawat jenazah. Artinya Islam masih memegang teguh syariat itu. Syariat merawat jenazah. Yahudi dari mana? Dari Allah. Syariat itu sama Allah masih tetap diberlakukan di Islam. Gitu. Ya. Oke. Dengan peristiwa ini ya, dengan peristiwa ini Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati, lalu dibilang Yesus itu Allah. Itu loh. Aku nggak tahu apakah dia tidak pernah membaca Alkitab. 11:41 jelas. Ada kekuatan lain yang itu membackup Yesus. Artinya tanpa di backup oleh kekuatan itu, Yesus tidak bisa apa-apa. Gitu loh. Dan adanya Yesus bisa membangkitkan orang mati, itulah yang disebut mukjizat. Mukjizat itu sama. Kanjeng Nabi Musa membelah lautan, itu mukjizat. Kanjeng Nabi Muhammad membelah bulan, itu mukjizat. Dan mukjizat itu tidak bisa dimasteri. Tidak bisa dimasteri mukjizat itu. Kalau bisa dimasteri kan semua orang enak aja. Kan? Tanpa izin Allah. Nggak bisa semau-maunya. Kalau semau-maunya nanti Nabi Musa ketemu laut dibelah. Kan repot. Kanjeng Nabi Muhammad lihat bulan dibelah. Besok ada bulan lagi dibelah lagi. Besok ada bulan dibelah lagi. Yesus setiap ketemu orang mati, hidup lagi. Nggak bisa dimasteri. Itu harus, yang namanya mukjizat itu sesuatu yang dia sudah, aku telah jelaskan dulu tentang rasional, irasional, transrasional. Dia melampaui akal, dia transrasional. Sudah transenden dia. Sehingga sains dan teknologi sudah tidak mampu menjangkaunya.
Bagaimana bulan yang ada di sana itu bisa dibelah sama Kanjeng Nabi Muhammad? Orang kita belah apa lagi sing adik seneng gue? Buah apa? Semangka. Kita belah semangka yang di depan mata aja. Kalau semangkanya gede kerepotan dan itu harus pakai pisau yang tajam. Ini bagaimana? Kanjeng Nabi Muhammad ada di bumi, bulan yang di sana bisa dia belah. Tapi itu nggak bisa di setiap hari dibelah-belah gitu, enggak. Harus ada izin Allah. Nggak bisa dimasteri. Kanjeng Nabi Musa belah laut, iya. Tapi nggak bisa tiap hari mau belah laut. Ya. Harus ada izin. Kalau memang diizinkan ya bisa, kalau enggak ya enggak. Begitu juga Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, dia bisa menghidupkan, ya, tapi tidak lepas kontrol. Dia harus dalam kontrol Allah. Kalau Allah izinkan ya bisa, kalau enggak ya enggak. Paham di sini? Artinya ada sebuah kekuatan yang membackup sehingga Yesus mampu menghidupkan orang mati. Artinya kalau Yesus nggak di backup, bisa nggak dia menghidupkan? Begitu loh. Sederhana kan kerangka berpikirnya. Karena aku tidak mempan yang namanya dogma-dogma itu. Dogma itu kan membodohkan. Nalar loh, kecerdasan, kejujuran, dan bersih dari dogma. Itu kita bisa memahami Alkitab. Ya. Sudah jelas kok di sini. Kita baca di 11:41. Yesus berdoa, memohon kepada yang maha kuasa, kepada yang maha kuat. Karena sesungguhnya dialah yang bisa membangkitkan orang mati. Siapa dia? Dialah yang maha mulia yang dipanggil Yesus dengan sebutan Bapa. Aku ulangi lagi. Apa doanya? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, ya, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu doanya. Jadi otoritas dia itu, Kanjeng Nabi Isa Yesus itu sebagai yang diutus, melakukan apa yang diizini oleh yang mengutus. Maka ketika diizini dan sudah berkata demikian bersaudara dengan keras, Lazarus, mari keluar. Gitu loh. Ya. Jadi intinya Yesus itu tidak bisa apa-apa. Jangan terlalu gampang, ya. Kita itu mau dibodohi orang, mau dibodohi dogma. Nggak bisa sampai kepada sebuah kecerdasan yang itu akan menyelamatkan. Ya. Teksnya jelas kok. Sekarang kita lihat lagi teksnya. Apakah memang Yesus itu punya kemampuan sendiri atau ada kemampuan lain yang membackup dia? Kita lihat di sini. Ya. Sebentar. Ini Yohanes 5:19 ya. Yohanes 5:19. Sini. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Ini Yesus itu jujur. Kenapa? Nabi tukang bohong itu nggak ada. Yesus itu jujur. Dia tidak pernah bohong sekalipun. Lidahnya itu jujur, tidak pernah berbohong. Dan dia mengatakan dengan jujur, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau dia tidak melihat Bapa yang mengerjakan. Jadi Yesus itu tidak bisa apa-apa dari dirinya sendiri. Itu loh. Aku tambahin lagi. Yohanes ya 5 berapa ini? Sebentar. 5:30. Ya, kamu catat itu. Apa katanya?
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama kan? Dengan ayat ini tadi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya dia juga menghidupkan orang mati itu tidak dapat sebetulnya. Dirinya tidak dapat. Tapi karena di backup oleh kekuatan Bapa, dia menjadi dapat. Itu loh. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sudah jelas kan? Nggak sakar PDW. Semua itu jadi tadi yang aku bilang tadi nggak bisa dimasteri. Nggak bisa. Seperti kalau kita ya punya apa boleh nek backup, nek download untuk Play Store itu apa jenenge? Apa sih ya? Form apa misalkan Al-Qur'an apa itu namanya apa? Aplikasi ya. Tidak seperti aplikasi bisa di masteri. Masternya mana? Oh ini bisa di copy sana, copy sini. Mujizat itu enggak. Allah izinkan tidak. Kuncinya di sana. Seperti ini dibilang, aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau Allah tidak berkehendak ya enggak bisa. Bahwa Yesus sampai jungkir walik lah. Kalau Allah Bapa tidak berkehendak, nggak bisa ngidupin orang mati. Ya, sudah aku jelaskan ya. Ini ya peristiwa Lazarus, relativitas Yesus terhadap Bapa, relativitas Yesus terhadap Bapa. Oke, jadi masihkah kalian mengatakan bahwa Yesus itu Allah karena Dia bisa menghidupkan orang mati? Padahal Dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Dan Dia bisa menghidupkan orang mati karena Bapa merestui. Gitu loh. Allah. Yesus selalu panggil Bapa. Allah itu yang merestui. Oke. Sekarang kita ambil pembanding. Ya. Kita ambil pembanding supaya kamu ngeh gitu loh. Ini nggak jauh beda ini ceritanya 11-12 ini. Ya. Kita ambil pembanding Elisa, ini tadi kan Yesus. Tadi Yesus. Aduh. Nah. Ini tadi kan Yesus nih. Ini Yesus. Ya. Tuh. Benar-benar tak ambil yang Ini tadi kan Yesus. Aku tarik garis gini. Sekarang kita lihat Elisa. Di perjanjian lama ya. Ini Yesus. Elisa itu ada di 2 Raja surat 4 ayatnya 32. Ya. Ya. Ini ceritanya 11-12 ini. Ya. Oke. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ya. Sekarang yang 4, sekarang yang ini nanti sampai 36. Ini sampai 36 ini ya. 32 sampai 36. Ya. Oke. Sekarang yang 34. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu maka menjadi panaslah badan anak itu. Yang 435 sekarang. Sesudah ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini, kemudian meniarap. Pulalah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnya dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu yang hidup lagi itu. Ya. Jadi perempuan Sunem ini punya anak mati. Ya. Dihidupkan lagi oleh Elisa. Ya. Tapi lihat di ayat keempat ya.
pasal 4 ayat 33 sama dengan Yesus. Begini, lihat ini. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan. Lihat. Jadi Elisa itu, nanti kalau kamu baca lebih lengkapnya ya, tadi aku sudah bacakan ya. Di yang 433, ini kan 432, nanti 433. Elisa itu berdoa. Itu loh. Sama dengan Yesus kan sebelum menghidupkan Lazarus berdoa. Elisa sebelum menghidupkan anak yang mati ini juga dia berdoa. Sesudah ia masuk, ditutupannya pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah dia kepada Tuhan. Baru yang 434, lalu ia membaringkan dirinya bla 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 tadi yang aku sudah jelaskan, sampai yang 436 perempuan Sunem itu mungkin dia ibunya dipanggil, ya, angkat anakmu, sudah hidup. Hidup. Nggak jauh beda kan dengan Yesus? Ya, ini si Elisa, sebenarnya Elisa, iya Elisa. Elisa menghidupkan orang mati lewat doa. Yesus menghidupkan orang mati lewat doa juga. Ya, oke, itu Elisa. Sekarang kita lihat yang kedua, yang ketiga, kita pembandingnya, komparatifnya. Ya, ini ya. Yang ketiga itu satu raja-raja. Ini tadi dua, ini satu raja-raja, ya, satu raja-raja 17 itu dari 17 sampai 23 ayatnya. Ya. Ya, gini bacanya. Satu raja-raja pasal 17 ayat 17 sampai ayat 23. Kalau tadi Elisa, ini Elia. Ya. Elia. Aku baca. Minum dulu. Sudah berapa lama, Le? Bismillah. Ya. Aku baca gini. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Ya abdi Allah, gitu ya. Sehingga engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku, untuk menyebabkan anakku mati. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Ya. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu, lihat ini. Berdoa juga Elia. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Iya. Ini dialogis ini. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Mantap nggak ini? Ya, mantap nggak ini? Elia menghidupkan orang mati, berdoa kepada Allah. Elisa menghidupkan orang mati, berdoa
juga kepada Allah. Yesus menghidupkan orang mati, berdoa kepada Allah. Apa bedanya? Itu loh. Satu lagi kehebatan Elia yang ini tidak dimiliki oleh Yesus, ya. Kamu supaya tahu, ternyata Elia itu diberi kehebatan juga sama Allah, ya. Sebentar. Ini aku tulis di sini karena ini asik ini ayatnya ini. 2 Raja 13:21. Catat ini. 2 Raja-Raja 13:21. Ya, ini Elia ini mantap di sini. 2 Raja-Raja 13:21. Dia mengungguli Yesus. Kita bandingkan nanti. Yesus menghidupkan orang mati ketika Yesus masih hidup. Elia menghidupkan orang mati ketika dia sendiri sudah mati. Coba. Ini kitabnya memang bilang begitu. Bukan aku yang mengada-ngada. Ya. Apa katanya? Bentar ya. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi. Ya. Dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Bayangkan. Sorry, bukan Elisa, ya. Kena tulang-tulangnya Elisa, mayat itu hidup lagi. Elisa sudah mati, sudah jadi tulang. Kalau Yesus kan masih seger buger, dia menghidupkan orang mati. Coba, kalau kita mau mengcompare, mana lebih hebat? Ya, oke, aku baca lagi. Pada suatu ketika orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi. Jadi dicampak gitu ya, diuncal ditinggal pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Coba. Hebat mana? Hebat mana antara Elisa dan Yesus? Tulangnya itu loh bisa menghidupkan orang mati. Ya? Tulangnya itu bisa menghidupkan orang mati. Nah, sudah aku paparkan. Nah, sekarang aku tarik kesimpulan. Begini. Ini nampak nih, sini nampak. Nampak sini. Nampak ya. Berarti aku nggak usah nulis di sana lagi. Begini, kita analisa secara fair sekarang ya. Yesus menghidupkan orang mati? Ya. Apakah dengan dirinya sendiri? Tidak, dengan berdoa. Berarti ada kekuatan yang membackup Yesus sehingga menghidupkan orang mati. Oke. Elisa menghidupkan orang mati? Yes. Ya. Apakah itu kemampuan dia sendiri? Tidak. Ada kekuatan yang membackup dia. Elia menghidupkan orang mati? Yes. Iya. Apakah dia sendiri yang menghidupkan? Tidak. Ada kekuatan yang membackup dia. Bagaimana kita bisa menyimpulkan ada kekuatan yang membackup dia? Artinya dia tidak bisa sebetulnya menghidupkan orang mati kecuali dapat izin daripada yang maha kuasa. Adanya doa yang dipanjatkan. Ya. Artinya ketika Yesus mau menghidupkan orang mati, dia doa. Elia juga doa. Elisa juga doa, Elia juga doa. Sama kan? Oke. Sekarang ini sudah sama. Sekarang pertanyaannya, apakah Elia itu terus dijadikan Tuhan oleh orang Kristen? Tidak. Apakah Elisa terus dijadikan Tuhan, dijadikan Allah sama orang Kristen? Tidak. Ya. Apakah Yesus terus dijadikan Tuhan Allah bagi orang Kristen? Yes. Tuh.
Pertanyaannya why? Kenapa? Kenapa menjadi standar ganda? Toh perilakunya sama. Kalau aku ngomong gampangnya, ketika teman-teman Kristen itu membaca kisah Elisa, kisah Elia, mereka begitu cerdas. Tapi ketika membaca kisah Yesus, terus menjadi bodoh, itu karena apa? Ya karena dogma itu. Dogma itu menyesatkan. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia Allah. Yesus itu menjadi Allah ketika dia dilahirkan dalam dogma. Selama kita taat terhadap Bible, Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru khususnya, Yesus itu adalah utusan Allah, kekasih Allah yang dimuliakan oleh Allah sehingga dia terpilih untuk menjadi utusannya. Tidak pernah Yesus mengakui atau diakui sebagai Allah. Tuh. Kan sudah nampak. Kasusnya sama. Kenapa perlakuannya tidak sama? Ya, Elia tidak pernah menjadi Allah. Elisa tidak pernah menjadi Allah. Kenapa Yesus terus menjadi Allah? Toh sama-sama. Perlakuannya sama dialami. Tuh. Sudah selesai ya. Aku sudah jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tetap menghormati apapun yang menjadi keimanan kalian ya. Aku tetap menghormati. Jadi tolong kajian-kajian ini berulang kali aku sebut harus kita pandang dalam sebuah paradigma akademik, berpikir, berdialog, menggunakan kecerdasan logika nalar kita sebagai manusia untuk mencari kebenaran. Aku sudah sampaikan, semoga dapat mencerahkan. Anda setuju, ambil. Anda tidak setuju, tolak. Itu dari aku. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.